Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andria Rusyidi dengan NIM G00231109 dari kelompok A10. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi blok 2.3 neuroendokrin dan special sense. Oke, untuk uh, laporan yang pertama yaitu ada Brodmann area dan juga tractus pyramidalis. Oke, untuk Brodmann area sendiri, Brodmann area itu adalah sebuah regio atau ya pembagian regio di korteks cerebri itu pada manusia dan juga pada primata yang didefinisikan oleh si Corbinian Brodmann, seorang anatomis dari Jerman. Untuk strukturnya itu dia itu mengacu pada sitoarsitektur, pada arsitektur selnya atau juga arsitektur secara histologi. Nah, ada 52 area Brodmann itu sendiri. Jadi area Brodmann tadi oleh Corbinian Brodmann ini, otak itu dikelompokkan, korteks cerebri itu dikelompokkan menjadi 52 bagian yang memiliki beragam fungsi. Tuh, langsung saja. Ini ada beberapa fungsi-fungsinya. Jadi di lobus frontalis itu ada area 4, 6, 8, 9, 10, 46, 45, 44, dan juga 11, dan juga 47. Nah, di lobus frontalis ini untuk yang specialized, itu ada area Brodmann 4, itu di gyrus presentalis. Gyrus presentalis itu untuk primer, motor primer. Lalu di area Brodmann nomor 6 itu untuk premotor cortex, dan untuk area Brodmann nomor 8 itu untuk frontal A5, dan untuk area Brodmann nomor 44 dan 45 itu yaitu Broca area untuk area bicara secara motorik. Tuh. Lalu untuk parietal ada 312, ada 5, ada 7. Nah, nanti di sini untuk parietal 312 itu adalah di gyrus postcentralis, itu yaitu adalah sensori primer, korteks untuk sensori primer. Jadi lalu untuk oksipital ada 17, 18, 19. 17 itu untuk visual primer, jadi untuk penglihatan primer itu ada di 17. Lalu untuk 18, 19 itu visual associate, berarti visual yang sekunder. Itu yang menerima input nanti dari nomor 17. Lalu untuk temporal ini ada 41, 42, dan 22. 41, 42, dan 22. Yang specialized itu yang 41 itu untuk primary auditory cortex atau pendengaran primer. Untuk 42 itu pendengaran sekunder atau asosiatif. Lalu untuk nomor 22 itu area Wernicke atau fungsinya itu untuk uh, komprehensi kita ketika berbicara. Lalu ini untuk gambarannya tadi. Ini untuk lebih lengkapnya, area 123 sentral, dia itu adalah sensori primer. Lalu area 4 presentral, yaitu adalah torik primer. Lalu nomor 17 itu di bagian oksipital, nomor 17 untuk visual primer. Sementara yang 18, 19 untuk visual asosiatif atau visual sekunder. Lalu untuk area Wernicke itu ada di nomor 22,
itu untuk speech comprehension. Lalu untuk pendengaran tadi di area 41, pendengaran primer atau auditory primer. Lalu asosiatifnya itu ada di 42. Lalu di sini ini di termasuk di atas dari sulcus lateralis silvi itu ada 45 dan 44, yaitu adalah area motor, bicara motor, area bicara motorik, yaitu area Broca. Lalu ini sama. Oke. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang tractus piramidalis. Nah, yang pertama kita harus ketahui apa itu tractus piramidalis. Nah, tractus piramidalis ini adalah jaras dari area motorik primer dan sekunder. Area primer kan tadi Brodmann nomor 4 di gyrus presentralis, dan juga area Brodmann nomor 6 di depannya lagi itu berjalan menuju ke, dari korteks berjalan menuju ke medula spinalis, dan nantinya akan berakhir di cornum anterior medula spinalis, itu efferent. Jadi ini fungsinya untuk motorik ya, pyramidal tract ini. Lalu ketika dia melewati decussatio atau persilangan decussatio perimedalis, ini akan menyebabkan eh, gerakan kontralateral. Jadi area tubuh kanan itu diatur oleh otak kiri. Sementara area tubuh kiri diatur oleh otak kanan. Itu karena adanya decussatio of pyramid atau decussatio pyramidalis. Ini. Nah, kontralateral ini nanti akan ditempati oleh tractus corticospinalis yang lateralis. Yang tidak menyilang yaitu tractus corticospinalis yang anterior. Untuk piramidalis itu nama lainnya adalah corticospinalis. Nah, nama lain dari piramidalis ini yaitu corticospinalis. Oke, ini berarti kan tadi kan ada eh, korteks ya. Korteks nanti kan kalau dipotong secara koronal, itu nanti ini kan akan ada pembagian dari bagian-bagian tubuh. Nah, dia yang di dekat dengan visura longitudinalis itu yang akan menginervasi di leg atau kaki. Sementara yang di sini itu arm, tangan, lalu di sini face untuk wajah. Lalu dia akan menembus di internal kapsula, kapsula interna, dan juga di pedunculus sebri, dan juga nanti ke medulla spinalis yang di pars cervicalis. Ini, nah, ini yang tadi maksudnya, jadikan setiap kortek-kortek tadi kan mengatur beberapa bagian tubuh. Yang di sini di kaki, di sini untuk di tangan, di sini untuk di wajah. Nah, untuk yang di kaki itu sendiri, itu corticospinal, tractus corticospinalis yang anterior. Untuk yang di tangan, itu tractus corticospinalis yang lateral. Sementara untuk di wajah, eh, serabut-serabut atau fibers of corticonuclear. Oke, ini sama aja. Penjelasannya tadi. Jadi kan tadi kan dari awalnya tadi kan ada tiga tadi kan ya. Lalu ini, nah yang lateral corticospinalis ada di substansia albanya. Jadi semuanya traktus ini akan ada di substansia albanya si medulla spinalis. Nah yang di lateral corticospinalis ini akan memberikan impuls ke skeletal muscle, ke otot-otot skelet pada opposite body, tubuh yang berlainan dari korteksnya. Misal korteksnya kiri berarti tubuhnya di kanan. Tuh. Ini lalu untuk anterior corticospinalis, dia itu juga akan memberikan impuls ke dari korteks motorik ke otot-otot skelet, sama juga dari
body of movement. Ini ya seperti tadi ya, anterior berarti dia yang tidak menyilang di dekusatio. Sementara untuk corticobulbar ini akan memberikan impuls dari korteks motorik ke muskuloskeletal yang ada di skelet, otot-otot skelet yang ada di kepala dan juga di leher. Oke, untuk selanjutnya yaitu tractus extrapyramidalis. Nah, tractus extrapyramidalis ini terdiri dari beberapa tractus, yaitu tractus reticulospinalis, tractus subrospinalis, colliculus superior dari tractus tectospinalis, dan juga tractus vestibulospinalis. Ini tractus tectospinalis berarti dari tectospinalis dari tectum. Sementara untuk tractus rubrospinalis itu dari nucleus rubrum. Sementara untuk tractus reticulospinalis itu ada di formatio reticularis, di pons, dan juga tadi ada tractus vestibulospinalis dari nuclei vestibularis lateralis. Dari nucleus vestibularis lateralis yang ada di pons. Lalu ini ada beberapa fungsi dari traktus-traktus tersebut. Untuk traktus vestibulospinalis ini fungsinya yaitu untuk menjaga keseimbangan dan juga tonus otot. Untuk traktus reticulospinalis ada ventrolateral, ada lateralis. Nah, untuk ventrolateral ini berasal dari pons, sementara yang lateralis itu berasal dari medula oblongata. Lalu ada traktus tectospinalis, itu berasal dari mesencephalon menuju ke medula spinalis. Nah, ini pada neonatus ini sistem ekstrapiramidalis ini kan belum begitu berkembang dengan baik. Jadi pada otot yang pada tangan bayi yang belum lahir itu eh, kemampuan menggenggamnya itu belum baik karena tadi efek dari traktus ekstrapiramidalis ini ada atau sistem ekstrapiramidalis itu salah satunya itu gerakan otot. Nah, ini tadi Rubrospinal itu dari ya ini seperti tadi dari nukleus rubrum, tectospinal dari tectum, vestibulospinal dari nukleus vestibularis, lateral retikulospinal dari formatio reticularis. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.